Coba bayangkan sebuah dunia ini, di mana reaktor nuklir itu menyala tanpa pengawasan, di mana kamera-kamera internasional itu dimatikan satu persatu untuk pengawasan keamanan, dan tak ada yang tahu siapa yang sedang membangun energi, dan siapa yang sedang membangun bom, dan siapa yang membangun senjata yang sangat mematikan ini. Ya, Iran baru saja sekarang itu mencabut kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, dan ini bukan sekedar keputusan administratif secara geopolitik. Ini sinyal bahwa dunia sekarang itu sedang kehilangan instrumen kepercayaan. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan memulai ini? Dan siapa yang akan membalas lebih dulu mengenai ini semuanya? Karena jika pengawasan ini dianggap jebakan ya, dan transparansi ini justru membuatmu itu diserang, maka dunia itu sudah resmi masuk era paling berbahaya. Zaman yaitu adalah zaman kegelapan nuklir. Pertama ya, kalau kita mau bahas kenapa keputusan Iran ini mencabut kerjasama dengan IAEA ini begitu besar dampaknya. Ya kita harus balik dulu ke belakang. Kita harus lihat akar sejarahnya dan motif kenapa kerjasama itu ada dari awal. Nah, kalau kita lihat, jadi gini. Iran itu sebenarnya sudah sejak 1970-an ya, yang menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir, yaitu NPT lah. NPT ini merupakan sebuah perjanjian global yang pada dasarnya itu seakan-akan bilang gini, kami merupakan negara-negara nuklir, tidak akan bikin senjata nuklir, tapi kami berhak mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dan negara-negara yang sudah punya senjata nuklir, itu wajib perlahan-lahan menguranginya. Jadi jargon dari perjanjian itu bunyinya seperti itu. Nah, Iran ini setuju. Tapi dari perjanjian itu, ini memiliki syarat bagi Iran itu sendiri. Iran wajib mengizinkan investasi dan pengawasan dari IAEA ini, yaitu Badan Internasional yang ditugaskan untuk memastikan bahwa nuklir itu dipakai buat energi, bukan buat bom. Maka dari itu akhirnya dimulailah kerjasama ini antara Iran dan IAEA ini. Penuh dengan laporan, pengawasan kamera, inspeksi dadakan, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa ya perjanjian ini? Ya satu pertama ini untuk transparansi. Supaya dunia tuh tahu, Iran ini gak main-main bikin senjata nuklir sembarangan. Kemudian yang kedua, ini agar untuk melegitimasi internasional. Karena Iran ini pengen tetap punya hak untuk riset dan pengamanan energi nuklir. Tapi Iran ini pengen dianggap sebagai anak baik di mata dunia. Nah kemudian yang ketiga, tujuannya ini ada kaitannya dengan bargaining power. Kerjasama ini jadi senjata diplomatik Iran. Itu buat bilang ke dunia bahwasanya Iran itu tidak perlu dicurigai lagi karena Iran itu diawasi. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam mengenai motif kerjasama ini dari dua arah. Di satu sisi ya, Iran ini pengen punya ruang untuk mengembangkan teknologinya tanpa disebut sanksi. Tapi di sisi yang lain, negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, ini menekankan IAEA ini buat lebih galak kepada Iran. Nah, disinilah mulai friksi terjadi dari kedua belah pihak. Apalagi Presiden Mahmud Ahmadinejad naik pada tahun 2005 dulu. Iran mulai memperluas program nuklirnya dan dunia itu mulai heboh dan membicarakan, ini serius gak sih Iran mau bikin bom nuklir? Akhirnya IAEA ini makin intens, laporan makin rinci dan kerjasama pun makin tegang pada saat itu karena sudah ada kecurigaan. Lalu pada akhirnya datanglah kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2025 yang mana isinya itu Iran setuju untuk membatasi pengayaan uraniumnya. Jadi dengan cara membuang sebagian besar cadangannya dan dia tetap diawasi oleh IAEA dengan sangat ketat sekali sebagai imbalan terhadap pelonggaran sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa kepada Iran ini. Tapi begitu Trump pada saat tahun 2018 itu kan naik menjadi presiden, Donald Trump ini malah mencabut sepihak dari CCPO ini. Nah dengan adanya ini Iran tuh bilang seakan-akan, oke, kalau Amerika Serikat itu keluar, maka Iran juga akan malas menurut perjanjian ini. Akhirnya sejak saat itu Iran itu pelan-pelan mulai melepas satu persatu kewajibannya. Tapi mereka masih kerjasama ya dengan IAEA. Cuman dari perjanjian yang awal ini dilepas satu persatu. Dimulai dari pengawasannya udah tidak makin ketat lagi dan sebagainya. Dan yang paling penting, Iran sampai hari ini itu merasa kerjasama ini makin lama makin sepihak. Jadi seakan-akan Iran itu dibatasi, diawasi, tapi Israel yang punya nuklir ini malah gak pernah ditanya. Ya akhirnya IAEA gak pernah masuk ke sana. Nah ini jadi motif baru yang lebih emosional dalam geopolitik. Karena kalau pengawasan ini tidak adil, untuk apa kami lanjut? Itu kata Iran.
Jadi kerjasama yang dulu itu dibangun atas dasar kepercayaan dan transparansi, sekarang ini mulai berubah jadi simbol ketidakadilan dan ketimpangan kekuasaan. Kemudian saya menanggapi kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kebijakan yang diambil oleh Iran ini merupakan kebijakan yang sangat gegabah sekali, sangat terburu-buru. Ya mungkin mereka tuh mungkin lupa ya urutan kejadian yang sebenarnya terjadi dari perjanjian ini. Karena yang terjadi sebenarnya itu gini ya. Ini bagian kalian paham ya. Jadi Iran itu, kenapa kok Iran itu membatalkan perjanjian ini? Kenapa kok Iran itu setuju mengesahkan RUU untuk memutus kerjasama dengan IAEA ini? Ya karena Iran itu dipukul 2 kali. Pertama dipukul lewat jalur militer, kedua dipukul lewat jalur diplomasi. Kalau kita lihat yang pertama dulu, kita bicara serangan secara langsung. Bayangin kemarin pada saat Amerika Serikat itu menyerang fasilitas nuklir milik Iran, termasuk situs penting yang dijaga ketat, tempat penyimpanan uranium, dan tempat kerja para ilmuwan nuklir. Bahkan beberapa ilmuwan itu dikabarkan hilang atau terluka akibat serangan ini. Kemudian selang beberapa hari setelah serangan itu, datanglah pukulan kedua, yaitu adalah resolusi IAEA. Jadi Badan Tenaga Atom Internasional yang katanya ilmiah dan netral ini mengeluarkan laporan bahwa Iran gagal memenuhi kewajibannya dan mereka melanggar ketentuan non-proliferasi. Dan lucunya, mereka mengucapkan itu tanpa menyebut soal serangan terhadap fasilitasnya, tanpa mempersoalkan kenapa ada negara yang menyerang situs yang sedang diawasi secara legal, tanpa mempertanyakan bagaimana kamera kami bisa hancur di lokasi yang seharusnya aman. Jadi dari sudut pandang Iran ini seperti dihukum 2 kali. Sudah diserang secara militer, lalu dihukum secara diplomatik oleh IAEA ini. Karena gini ya, logikanya, kalau rumah kita itu dibobol maling, lalu kita bilang tidak punya sistem keamanan, apa kita yang salah? Atau sistem keamanan yang gagal? Nah yang terjadi di Iran ini malah kebaliknya. Yang disalahkan bukan penyerangnya, tapi korbannya. Yang dipermukan bukan yang melanggar hukum internasional, tapi yang jadi sasaran. Makanya jangan heran kalau Iran ini merasa IAEA ini sudah tidak berdiri di tengah lagi. Karena jelas lembaga ini tidak menegur Israel dan Amerika Serikat soal serangan itu, tapi malah menegur Iran soal ketidakpatuhan administratifnya. Padahal banyak dari ketidakpatuhan itu terjadi ini justru karena fasilitasnya itu rusak diserang. Gimana bisa ngirim laporan pengayaan uranium kalau reaktornya itu hancur? Gimana bisa validasi kamera kalau di kamera jadi hancurkan drone? Di titik itu Iran itu sadar mereka sedang dipermalukan, dan ketika permainan itu tidak adil, mereka memutuskan keluar dari meja perjanjian ini. Apa jadinya ya dunia kalau negara-negara ini mulai menutup diri dari sistem pengawasan nuklir? Maka di sini saya menjawab, ketika terjadi seperti itu, maka nyampe pada waktunya. Dunia mungkin sedang melangkah ke sebuah era baru, yaitu adalah zaman kegelapan nuklir. Kenapa saya sebut zaman kegelapan? Karena transparansi sudah hilang, karena kepercayaan sudah runtuh, dan yang tersisa ini hanyalah saling curiga, saling intai, dan saling tuding satu sama lain. Jadi kalau Iran ini merasa kerjasama dengan IAEA ini hanya membuka celah untuk diserang, dan negara-negara lain itu melihat IAEA ini tidak netral, maka lambat laun negara-negara lain itu akan mengikuti jejak Iran, memutuskan perjanjian dengan IAEA ini. Bayangkan jika misalkan Arab Saudi, Turki, atau bahkan Mesir ini mulai membangun program nuklir tanpa mau diawasi. Bayangkan jika Korea Selatan, Jepang, atau Brazil ini mulai berpikir, kalau transparansi justru membuat kami tertentang, lebih baik kami tutup semuanya. Jadi dunia yang dulu punya sistem pengawasan global lewat IAEA, JCPOA, NPT, semua itu dibangun untuk mencegah perang besar, tapi sekarang perlahan-lahan sistem itu dirusak dari dalam sendiri. Dan kita tahu, kalau semua negara menjalankan sendiri-sendiri, kalau penguasaan dianggap sebagai jebakan, kalau diplomasi itu dianggap sebagai lelucon, maka satu-satunya alat yang tersisa itu adalah deterrent, yaitu punya kekuatan mematikan agar tidak diserang duluan. Nah disitulah bahaya besarnya. Karena ketika semua negara itu merasa harus punya jaminan bertahan hidup dalam bentuk senjata nuklir, kita tidak sedang bicara tentang keamanan. Kita sedang bicara tentang dunia yang diambang krisis eksistensial sekarang. Ingat, zaman kegelapan nuklir. Ini bukan berarti semua orang itu langsung bikin bom ya, enggak. Tapi itu adalah masa di mana tidak ada lagi yang bisa memastikan siapa yang jujur dan siapa yang sedang mempersiapkan kehancurannya. Kalau ini benar-benar terjadi nantinya, maka satu kesalahan kecil, satu kalkulasi keliru ini bisa memicu kehancuran yang tak bisa dibalik lagi. Dan seperti biasa, kata-kata yang tidak diinginkan oleh orang-orang
ini bisa memicu perang dunia ketiga. Dan semua orang itu tidak menginginkan terjadi ini. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pada kalian di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.